feedback-nya. Senang sekali pagi ini saya bisa bertemu secara virtual dengan ayah bunda peserta sekolah orang tua Ar-Raihan. Di pagi yang cukup syahdu ini, yang mendung-mendung yang sudah mulai cerah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk bersama-sama dengan berbagai semangat, antusiasme, dan juga lika-liku yang ada. Ya, ini salah satu tantangan ketika kita menyelenggarakan kelas online ya. Kalau di kelas offline, misalkan ada satu bisik-bisik, kita mungkin cuma sebelahnya saja yang terdengar. Kalau di forum virtual semacam ini, karena semua pakai headset, satu berbicara, semua mendengar. Dan kadang-kadang ada banyak hal yang tidak bisa ada dalam kendali kita sepenuhnya. Sinyalnya kadang-kadang naik turun, kemudian tiba-tiba kamera nggak bisa aktif dan sebagainya. Ini sebagian dari tantangan pembelajaran di masa pandemi yang perlu kita terima dengan lapang dada. Dan mudah-mudahan kesiapan kita untuk berproses bersama, baik semua sisi baiknya, sisi nggak nyamannya, mudah-mudahan menjadi sebab turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu sampai pada diri kita, dan mudah-mudahan tidak hanya sampai saja, tapi kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengaplikasikannya sehingga membuat kita menjadi pribadi yang semakin dan semakin baik setiap harinya. Baik, selamat pagi Ayah Bunda. Saya ingin mengundang Ayah Bunda untuk sharing nih. Semua bisa akses kolom chat ya. Saya ingin tanya kepada Ayah Bunda, coba misalkan saya bertanya kepada Ayah Bunda yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, satu kata yang menggambarkan kondisi, perasaan, pikiran Ayah Bunda saat ini, apa tuh? Boleh ya, satu kata yang menggambarkan perasaan, pikiran, suasana hati, suasana diri. Boleh diketikkan di kolom chat, semuanya satu kata saja. Silahkan. Boleh ya, saya pengen tahu. Bagi yang bisa on kamera, saya akan dengan senang hati ya bisa saling sapa, bisa lihat. Yang tidak bisa on kamera karena satu dan lain hal, nggak apa-apa, tapi saya mohon untuk tetap berinteraksi ya. Boleh nanti sambil kasih reaction secara berkala, boleh sambil ketik-ketik di chat supaya kita sama-sama tahu bahwa oh ayah dan bunda masih ada di sini. Oke, ada banyak yang sudah masuk ya. Ada yang bahagia, ada yang bertanya-tanya. Wah, ada yang bersemangat, sehat, ceria, ada yang belajar, ada yang bersyukur, ada yang penasaran, ada yang jenuh, ada yang damai, happy, sabar, bersyukur, banyak banget ya, tenang, senang, apalagi tuh. Wah, luar biasa ya. Oh, energinya luar biasa, bagus sekali. Ada juga yang nano-nano, wah ini rasanya macam-macam ya, manis, asam, asin, rame rasanya. Baik, apapun perasaan kita saat ini, saat kita menyadarinya, ini adalah hal yang sangat baik sekali dan ini modal yang luar biasa untuk kita belajar bersama. Jadi, nggak masalah ya, baik ayah bunda merasakan perasaan-perasaan yang berdampak positif seperti bahagia, semangat, atau saat kita sedang nggak nyaman ya, mungkin bingung, bertanya-tanya ini apa lagi sih pagi-pagi diundang gitu ya, atau ada yang merasa jenuh, aduh ini gimana gitu, dikiranya kita sudah 2 tahun menemani anak-anak belajar di rumah, sudah mulai pertemuan tatap muka, dikira akan selesai semua persoalan, ternyata aduh ada banyak lagi tantangan yang lainnya. Nggak apa-apa, kita terima segalanya, apapun perasaan kita saat ini kita terima dengan lapang hati, dan mudah-mudahan dengan menerima itu akan membuka pintu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ketika kita senantiasa bersyukur, kita terus akan ditambah nikmatnya. Baik, sesuai dengan request dari tim Sota, luar biasa banget nih tim Sota nih ya. Kerjanya Masya Allah, kita perlu berterima kasih pertama kepada Allah karena sudah dipertemukan dengan teman-teman di sekolah orang tua Ar-Raihan yang pengurusnya luar biasa. Pagi ini ada 2 kelas berturut-turut ya. Nanti dengan saya juga setelah ini masih ada kelas lagi sampai jam 12. Dan temanya juga menarik sekali dan saya jarang sekali mendapati ada
sekolah, yayasan, penyelenggara kelas orang tua yang mengambil topik ini. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ini topik yang anti mainstream, jarang sekali diangkat. Biasanya zaman saat ini yang diangkat biasanya apa tuh? Yang paling seneng diangkat oleh orang tua gitu, yang pengen banget dipelajari tentang gadget ya, tentang gimana biar nggak kecanduan, gimana biar. Nah, topik ini termasuk topik yang langka dan saya mengapresiasi sekali tim Sota mengambil topik ini untuk dihantarkan kepada ayah bunda, karena ini salah satu topik yang merupakan pondasi dari bagaimana anak-anak kita nantinya bertumbuh ya. Dan ketika ini disampaikan untuk peserta SOTA usia, kalau kita nyebutnya biasanya usia kelas bawah ya. Kalau di Araihan berarti mulai dari TPA, kemudian KBIT, RA, dan SD kelas 1 dan kelas 2. Nah, ini topik yang luar biasa karena ketika saya mendampingi orang tua baik di Araihan maupun di sekolah lain, biasanya problem ini baru diangkat ketika anak-anak sudah masuk usia remaja. Begitu anak usia SMP atau SD kelas atas gitu ya, SMP, SMA, orang tua mulai bingung. Aduh bunda, ini kok anak saya pada nggak seneng belajar, nggak mau belajar, ini gimana ya? Nah, sementara kalau bagi saya ketika itu diangkat di usia remaja, ini sudah kejauhan gitu ya. Ini sudah agak terlambat, meskipun bukan berarti tidak bisa diselesaikan, tapi ini sebenarnya sangat bisa kita persiapkan sejak kapan? Sejak anak usia sedini mungkin. Bagaimana kita mendidik anak agar mereka bisa cinta ilmu dan cinta belajar. Bukan ketika sudah besar gitu ya, karena kita beranggapan nanti kan yang sudah gede itu kan mereka udah dong, kalau bahasa orang Bantul, dikasih ini itu bisa paham, bisa belajar sendiri. Tapi yang namanya cinta itu nggak bisa tiba-tiba muncul tanpa ada benih-benih yang terus dipupuk. Dan luar biasanya benih-benih ini akan semakin baik ketika kita memupuknya dengan cermat, dengan tepat sejak usia belia. Baik, sebelumnya saya melanjutkan perkenalan yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, nggih. Nama saya Fitrianingsih, saya biasa disapa Bunda Fitri boleh, Bunda Iing boleh, Mbak Iing boleh gitu ya, masih seneng jadi mbak-mbak. Saat ini aktivitas utama saya adalah ibu dari 4 anak, keempatnya menjalani proses belajar melalui jalur homeschooling. Saat ini kami program homeschoolingnya berada di bawah Yayasan Araihan, dan sebenarnya posisi saya sama dengan ayah bunda ya. Ketika ayah bunda merasakan bingung, ini gimana anak diapain di rumah gitu ya, sama gitu. Kami juga merasakan itu sejak awal, dan itu setiap hari gitu ya, ada saja. Dan kadang-kadang dalam situasi itu membuat kita justru kreatif dan terus belajar. Nah, apa yang nanti akan saya sampaikan dalam sesi ini merupakan sintesa dari proses kami belajar sebagai orang tua, termasuk gagal-gagalnya, termasuk pusing-pusingnya, termasuk bingung ketika ada teori ini, kok yang satu ada teori ini pilih yang mana, gimana prakteknya biar konsisten. Nah, nanti sebagian dari pengalaman kami akan saya sharekan kepada ayah bunda, karena topik mendidik anak cinta ilmu dan cinta belajar ini termasuk topik mendidik yang tidak bisa didelegasikan. Apa maksudnya? Nah, jadi dalam proses mendidik anak-anak, kita nggak bisa sendiri ya bunda ya. Kita akan perlu bermitra dengan banyak partner. Di antaranya dalam hal ini kita bermitra dengan sekolah di lingkungan Yayasan Araihan, dan ada sebagian yang bisa didelegasikan. Contoh, memahamkan konsep matematika itu bisa didelegasikan, artinya dipartnerkan dengan guru matematika. Belajar mengeja Al-Quran ini bisa didelegasikan kepada guru Al-Quran. Maksudnya nggak mesti orang tuanya langsung yang mendidik dari A sampai Z-nya. Kemudian belajar tentang metodologi sains, ini bisa didelegasikan kepada guru yang mendalami bidang sains. Tapi yang namanya mendidik kecintaan terhadap ilmu dan belajar, nun sewu, boleh tanya kepada guru-guru ya yang luar biasa di sekolah-sekolah kita ini, bagaimana kira-kira bisa nggak
membuat anak-anak langsung otomatis cinta ilmu, cinta belajar, padahal satu guru pegang paling nggak 15 anak gitu ya, dan dengan berbagai macam targetan skill, capaian yang perlu diraih gitu. Nah, ini nggak bisa didelegasikan, sehingga harapannya topik ini memang tanggung jawab dan domainnya orang tua. Karena yang namanya kecintaan itu mesti dipupuk terus-menerus, itu ditumbuhkan, dijaga, dirawat, dan ketika anak berangkat ke sekolah, mereka sudah dalam keadaan siap untuk belajar. Ibarat sebuah gelas begitu ya, gelas yang akan nanti mereka akan mengisi dengan air begitu. Nah, ini kita sudah siapkan gelas itu baik-baik, kapasitasnya udah bersih, udah siap, sehingga ketika dituangkan air yang jernih, dia akan jernih gitu. Nggak bolong gelasnya, gelas bolong itu apa ya? Nggak bocor gitu. Sehingga ini tugas orang tua untuk menyiapkan sebelum mengirimkan anak ke sekolah manapun, belajar bersama siapapun, ke TPA, ke tempat ngaji, dan sebagainya, kesiapan untuk menimba ilmu, kecintaan terhadap proses belajar, itu adalah fondasi yang perlu dibangun dari rumah. Nah, ini ya, jadi insya Allah nanti kita sharing-sharing aja banyak-banyak. Ya Bunda juga boleh mempersiapkan pertanyaan atau bahan diskusi atau bahan sharing sejak mulai saya bicara gitu, sambil disiapkan nanti, sehingga pada saat sesi diskusi kita bisa lebih banyak explore tentang pengalaman kita bersama. Oke. Baik, tentang mendidik anak cinta ilmu dan cinta belajar. Kita perlu ingat lagi apa yang dimaksud dengan ilmu ya. Ini saya kutip dari beberapa sumber. Jadi pada dasarnya ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengetahui. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya secara istilah itu banyak sekali muncul definisi. Ada beberapa definisi, misalkan ulama-ulama terdahulu itu ada yang mendefinisikan itu sebagai persepsi terhadap realitas. Kemudian ada yang macam-macam banyak gitu ya. Sampai akhirnya ini saya ketemu salah satu pemikir kontemporer di pendidikan Islam, namanya Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau membuat rumusan tentang definisi-definisi yang ada, yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk makna, bahwa ilmu itu adalah bagaimana sampainya makna dalam jiwa serta sampainya jiwa dalam makna gitu. Jadi kalau misalkan selama ini kita beranggapan bahwa ilmu itu hanya pengetahuan saja, ini ternyata tidak cukup. Lebih dari itu, yaitu bagaimana apa yang kita ketahui itu memberikan makna pada diri kita, pada kehidupan kita, dan bagaimana ya kita bisa menyelami setiap makna itu sehingga itu menumbuhkan kita sebagai manusia. Itu yang disebut dengan ilmu. Sehingga bicara tentang mendidik anak cinta ilmu itu bukan perkara bagaimana membuat anak cepat paham tentang pelajaran, atau bagaimana cara membuat anak bisa mengingat kata demi kata yang diajarkan di kelas-kelas atau yang dia baca di buku, tapi bagaimana dia memiliki kecintaan terhadap pengetahuan-pengetahuan, pemaknaan-pemaknaan, hikmah-hikmah yang dia dapatkan, sehingga dia menjadi manusia yang semakin baik lagi. Dan hakikat ilmu itu kan dari Allah ya. Jadi satu hal yang penting juga untuk kita tumbuhkan, bahwa yang namanya cinta ilmu itu tidak terlepas dari kecintaan kita terhadap Sang Maha Pemilik ilmu, yaitu bahwa ketika kita membangun kecintaan terhadap ilmu, ini sepaket dengan membangun kecintaan terhadap Allah, ya, keyakinan terhadap Allah, karena Allah sangat menghargai orang-orang yang berilmu. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan, dan pada akhirnya yang namanya ilmu itu kan luas sekali. Mulai dari ilmu yang Allah ajarkan melalui risalah kenabian, atau ilmu-ilmu apapun ya yang ada di sekitar kita, yang akhirnya itu berpotensi untuk menambah kecintaan kita, keimanan kita, dan menambah nilai kita dalam menjalankan peran kita sebagai manusia sebagaimana yang Allah tuntunkan. Oke.
masuk nih. Ada banyak sekali di dalam Al-Quran bagaimana Allah menyampaikan pentingnya ilmu bagi manusia. Salah satunya adalah di surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, di sini saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yaitu ini perlu disampaikan juga ya, kita ingat-ingat dan kita ulang-ulang gitu ke anak-anak. Kami juga sering menyampaikan itu ke anak-anak bahwa Allah itu kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu Allah akan meninggikan derajat mereka di dunia dan di akhirat gitu. Jadi ketika kita belajar itu bukan semata-mata, biasanya ya kita belajar biar apa, kalau di lagu-lagu itu ya, belajar biar pintar gitu, biar sama-sama aja tuh belakangnya ar-ar. Tapi pada dasarnya bagaimana kita belajar dan menimba ilmu itu pada dasarnya ini merupakan perintah Allah loh. Dan keutamaan kita belajar itu bukan hanya biar kita pinter aja, dapat nilai bagus, bisa masuk sekolah favorit, atau biar bisa jadi PNS, biar bisa punya gaji banyak, tapi kita mulai dulu pemahaman bahwa ketika kita berilmu, ini akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Gitu. Ya, ada derajat yang ditinggikan, yaitu orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini selalu diulang-ulang gitu ya. Kita bahas dalam berbagai kesempatan ketika nemu momen itu selalu dibahas. Supaya apa? Supaya kecintaan anak-anak terhadap ilmu itu tidak semata-mata ya gimana biar mereka mulia di dunia saja, tapi bagaimana ini juga selaras dengan harapan mereka sebagai seorang mukmin terhadap kecintaan dari Rob-nya. Nah, ini salah satunya ya, ada banyak sekali ayat-ayat lain yang membahas tentang ilmu, bahkan dikatakan bahwa dalam Al-Quran selain tentang tauhid, tentang iman, tentang ilmu ini juga menjadi kata yang banyak sekali diulang dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kalau dalam hadis ini diantara yang terkenal ya, Rasulullah bersabda diriwayatkan oleh Bukhari bahwa perumpamaan hidayah dan ilmu itu seperti hujan yang turun mengenai tanah. Nah, ketika hujan mengenai tanah itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, tanahnya menyerap air, kemudian dari tanah itu tumbuhlah tanaman, rerumputan, pepohonan yang banyak. Kemudian ada juga ketika hujan turun, ada tanah yang keras, kemudian tanah keras itu bisa menampung air, dan dari air yang ditampung itu kemudian manusia minum, kemudian hewan ternak bisa minum, bisa untuk menyiram tanaman, itu keadaan yang kedua. Kemudian ada lagi keadaan yang ketiga nih, yaitu ketika hujan turun, kemudian ada permukaan tanah yang berbentuk lembah, tapi dia nggak bisa menahan air dan juga nggak bisa menumbuhkan tanaman. Nah, perumpamaan yang awal tadi ya, itu perumpamaan bagi orang-orang yang mendapatkan ilmu lalu mengajarkannya. Nah, sementara yang tadi yang terakhir perumpamaannya yaitu tanah kering, lembah yang kering tapi dia tidak bisa menahan air, dia tidak bisa menumbuhkan tanaman, itu ibarat orang yang tidak siap menerima ilmu, tidak siap mendapatkan hidayah sehingga ya pada akhirnya derajatnya tidak akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim itu nggak ada pilihan apakah dia akan cinta ilmu atau nggak cinta ilmu. Itu sebenarnya nggak ada pilihan gitu. Konsekuensi bagi seorang mukmin, maka itu salah satu konsekuensinya adalah cinta ilmu gitu. Ini nggak bisa dipisahkan. Maka bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk mencintai ilmu pengetahuan, baik ilmu yang sifatnya langsung berkaitan dengan agama atau ilmu yang berhubungan dengan dunia tapi bisa mengantarkan mereka pada kemuliaan manusia berdasarkan pemahaman terhadap agama, berdasarkan akidah. Nah, inilah ya yang menjadi PR kita, tantangan kita bagi orang tua. Jadi nggak ada pilihan. Ini gimana ya? Gimana kalau nggak usah aja? Itu nggak ada. Itu udah sepaket. Ini sudah satu konsekuensi yang perlu kita jalani dengan sungguh-sungguh
Boh piye carane? Itu PR kita sebagai orang tua. Oke, bagaimana cara mendapatkan ilmu? Nah, ini nggak bisa dipisahkan juga gitu, bahwa untuk bisa mendapatkan ilmu maka seseorang perlu belajar. Pada dasarnya ya, ada banyak sekali definisi belajar. Sayangnya seringkali kita sendiri orang tua yang justru menyempitkan makna belajar. Jadi kalau misalkan ya random nih kita ngobrol gitu, seringkali yang paling gampang untuk diasosiasikan dengan proses belajar itu apa ya Bunda? Biasanya ya udah, kalau anak pegang buku, pegang pensil, pegang buku pelajaran, maka itu adalah belajar. Kalau nggak kayak gitu, oh berarti bukan belajar. Nah kalau kayak gitu berarti anak TPA Araihan nggak belajar dong, kan mereka belum pegang buku, belum bisa nulis, nah belum ngerjain soal. Nah ini yang menjadi problem pada dunia pendidikan kita saat ini. Ketika belajar didefinisikan secara sempit sebagai proses mengakuisisi pengetahuan di sekolah. Nah, ini yang perlu kita maknai ulang. Di sini saya ambilkan salah satu definisi dari pakar pendidikan, ini dari Indonesia aja sih, tapi menurut saya mencerminkan bagaimana pengertian dari belajar secara luas dan justru lebih substansial dalam pemaknaan belajar itu sendiri. Apa sih belajar? Di sini disebutkan bahwa belajar adalah proses yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, ya. Jadi belajar itu adalah proses perubahan pada diri seseorang dalam berbagai hal. Contohnya ya, baik dalam hal penambahan pengetahuan, baik dalam hal pemahaman. Dibayangin aja ya, antara pengetahuan dan pemahaman itu sudah hal yang berbeda, walaupun objek yang disasar itu bisa jadi sama gitu. Pengetahuan, pemahaman, penambahan atau perubahan sikap dan tingkah laku, kemudian kemampuan atau keterampilan, kemudian kebiasaan, serta perubahan aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Jadi dari sini yang namanya belajar itu apa saja ketika itu merupakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, peningkatan dari yang sebelumnya, seberapapun jumlahnya ya, ketika kita lebih baik daripada sebelumnya, baik dalam hal pengetahuan, baik dalam hal pemahaman, baik dalam hal sikap, tingkah laku, kebiasaan, ataupun dalam hal keterampilan, maka itu adalah proses belajar. Oke, kalau saya paling gampang ini ya, yang namanya belajar itu N+1 gitu. Jadi kalau sebelumnya N, terus habis itu kita tambah sedikit saja gitu ya, dalam satu aspek itu, pada dasarnya kita sudah belajar. Contoh, yang darinya nggak tahu jadi tahu, itu belajar. Yang darinya tahu menjadi lebih tahu atau semakin tahu, itu juga belajar. Yang tadinya belum bisa menjadi mulai bisa, ini juga belajar. Mulai bisa menjadi semakin bisa, itu juga belajar, ya. Mulai terampil menjadi semakin terampil, itu juga belajar. Sehingga belajar ini pada akhirnya bisa dimaknai secara luas dan ini akan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik yang sekolah ataupun yang tidak sekolah, baik saat di sekolah ataupun saat tidak di sekolah. Nah, ini yang perlu kita maknai lagi gitu. Misalnya, saya kemarin beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah keluarga kami menjalankan program yang sudah lama tertunda. Jadi salah satu program belajar di keluarga kami adalah safar atau road trip. Nah, dalam road trip itu sebenarnya itu memang kita desain sebagai proses belajar. Mungkin berbeda dengan pemahaman zaman now yang biasanya bepergian itu sama dengan piknik gitu ya. Pokoknya kalau pergi-pergi gitu itu namanya piknik. Singkat cerita, sekitar sebulan lalu kami sekeluarga menjalankan program road trip ke luar Jawa. Kami naik kendaraan satu keluarga, benar-benar naik kendaraan darat ya, sampai ke Lombok.
Nah, ketika anak-anak pamit ke kakek neneknya, ke utinya gitu ya, Uti kami mau ini loh, kita mau ke Lombok loh gitu. Hah, mau ngapain gitu? Ya mau road trip, mau jalan-jalan gitu. Emang di sana mau ngapain? Kemudian salah satu anak kami ya yang usianya sekarang 9 tahun, kelas 3 SD, setara dengan kelas 3 SD, dengan spontan dia menjelaskan kepada utinya, Uti ya jangan dibayangin kalau kita di Lombok itu akan seneng-seneng gitu, terus habis itu akan cuma santai-santai, akan liburan-liburan. Kita di sana itu untuk belajar gitu. Nggak mungkin kita pergi-pergi nggak belajar. Itu dia ceritakan dengan ringan, dia ceritakan dengan lepas aja gitu ya, nggak pakai gaya-gaya gimana gitu. Itu bagian dari pembicaraan bahwa kami pergi ke luar kota itu dalam rangka untuk belajar, bukan untuk liburan. Ya bahwa kemudian di situ ada bersenang-senangnya, ada liburannya, ada pikniknya gitu ya. Itu pada dasarnya untuk belajar. Dan saya sangat bersyukur waktu itu jadi tahu ya, oh ya oke berarti on the track nih. Bagaimana sejauh ini kita memaknai belajar itu udah sampai pada anak-anak. Nah seperti itu yang kita harapkan gitu ya, sehingga ketika anak-anak terbiasa dengan makna belajar secara esensi ya, maka pada akhirnya nggak ada lagi istilah untuk alergi dalam belajar. Bahkan ketika anak kami juga ikut belajar sesuai dengan kurikulum nasional gitu melalui program paket pendidikan kesetaraan, ketika dia ketemu dengan pelajaran apa nih yang menantang bahasa Jawa gitu ya. Ini bagi orang Jawa saja ini sudah menjadi tantangan tersendiri gitu. Ya kadang-kadang nggak mesti mereka seneng-seneng gitu ya, mengerjakan dengan mudah, dengan happy. Gitu. Kadang-kadang mereka merasa kesulitan atau capek nulis, kadang-kadang nangis-nangis juga gitu ya. Ini susah banget. Tapi kesadaran bahwa belajar itu penting, itu tidak membuat yang susah itu jadi ditinggalkan. Nah, ini salah satu side effect-nya. Efek samping dari makna belajar secara luas itu tadi gitu ya. Jadi nggak mesti anak yang suka belajar itu terus habis itu dia belajarnya itu terus jadi ketawa terus, happy terus, sukacita. Itu nggak mesti begitu. Yang namanya cinta ya kita kan begitu ya gitu. Kita cinta dengan sesuatu itu misalkan ayah bunda nih cinta dengan pasangan itu kan nggak cuma indah-indahnya aja, sweet-sweetnya aja gitu. Bahkan dalam hal nggak asiknya gitu, nyebelin banget sih naruh anduk di nyaruh anduk di atas kasur atau nyari kunci kemana-mana gitu. Padahal kuncinya ada di depan mata. Kenapa mesti nanya ke saya? Tapi dalam hal ngeselinya pun kita tetap cinta gitu. Begitu juga dengan belajar yang kita harapkan itu seperti itu. Jadi misalnya ya kita belajar asik nih gitu ya, belajar yang disenengin asik. Tapi kok ada momen kita belajar dan nggak asik. Ya kalau sudah cinta nggak masalah gitu. Dan ketika hasilnya mungkin belum sesuai yang diharapkan. Misalkan kita pengen belajar naik sepeda ya, anak-anak belajar naik sepeda nih. Belajar naik sepeda pengennya ya langsung lancar bisa keliling kampung gitu. Tapi kalaupun pada saat proses belajar dia terjatuh-jatuh sehingga yang tadinya targetnya mau keliling kampung dia hanya bisa 2 kayuhan habis itu jatuh, kita bisa bareng-bareng menghargai prosesnya. Ternyata kamu sekarang udah bisa yang sebelumnya itu 1 kali kayuhan jatuh, sekarang 2 kali kayuhan jatuh loh. N plus 1. Itu yang saya maksudkan dengan proses belajar memaknai kembali. Sehingga kita nggak gampang alergi dengan proses belajar dan kita juga nggak gampang mutung dengan proses belajar gitu. Sehingga seolah-olah ketika standarnya itu nggak tercapai. Nah, standar ini juga PR lagi gitu ya. Kita perlu menetapkan standar tertentu, perlu gitu. Tapi jangan sampai kita terjebak pada standar-standar yang tidak proporsional. Misalnya, kita pakai standar anak orang lain untuk anak kita gitu ya. Itu loh kayak si Mbak itu nggak bisa gitu. Akhirnya ya itu yang membuat kita jadi memaknai belajar secara sempit. Seolah-olah anak kita tidak belajar ketika nggak sama hasilnya dengan si Mbak atau Mas ABC yang kita tunjuk itu. Nah ini yang menjadi PR. Maka sekali lagi di sini ya N plus 1. Selama itu membuat dia lebih baik ya pada taraf tertentu ya mungkin baiknya itu bisa jadi segini
selama itu N+1, satunya ini dalam tanda kutip ya, relatif gitu, itu bertambah, maka dia sedang belajar. Kita perlu terus memaknai dan menghargai proses. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan dari esensi ini membuat kita semakin lapang nih pikirannya gitu. Belajar kayak gimana? Ya intinya N+1 lah, apapun itu, keterampilannya, pemaknaannya, pemahaman dia terhadap diri sendiri gitu. Pemahaman tuh maksudnya gimana? Contoh ya gitu, ada satu fase anak pertama saya sekarang 12 tahun. Dulu waktu di usia sekitar 8 tahunan, kita belajar berbagai macam gitu ya. Saya perkenalkan dengan berbagai macam aktivitas sampai akhirnya kita satu momen itu berada pada aktivitas belanja kain di Niagara. Nah, para bunda yang ngerti Niagara bisa bayangin ya, Niagara pada zaman itu sempit, kemudian pengap, kemudian banyak kain gitu. Akhirnya dia pusing, di titik akhir itu akhirnya dia duduk begini. Ibu, ini enggak aku banget. Belanja kayak gini tuh enggak aku banget. Aku enggak seneng gitu. Nah, kalau secara capaian gitu, mungkin saya akan wajar kalau saya berharap bahwa dia akan memiliki keterampilan dalam hal belanja kain, memilih kain gitu. Atau dia jadi lebih seneng dengan menjahit gitu kan, ya dream banget lah ya anak tua dan satu titik. Pahami bahwa ibu belanja-belanja kain sebanyak ini enggak aku banget. Aku nggak suka gitu. Ternyata aku nggak suka. Ini berat banget buatku. Bagi saya itu juga belajar bagaimana dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri. Untuk yang anak yang lebih kecil gitu ya, itu juga akan ada seperti itu gitu. Makanya nanti kita akan belajar tentang pentingnya merefleksikan pengalaman belajar. Supaya apa? Supaya kita tahu apa sih yang meningkat, apakah keterampilannya, apakah pengetahuannya, apakah pemahaman dia terhadap diri sendiri, apakah sikapnya, apakah kebiasaannya. Nah, itu nanti kita akan bisa melihat dari proses refleksi. Anak-anak saya yang usianya seusia ayah bunda ya, yang ada yang 4 tahun gitu ya. Biasa kami panggil Yunda gitu. Nah, Yunda nggak suka gitu. Dari misalkan ya antara kita coba dua makanan gitu, misalnya ya, antara tempe dengan telur. Ternyata Yunda lebih suka tempe daripada telur misalnya. Atau ketika ketemu tempe kedelai sama tempe koro gitu. Ternyata aku lebih cocok dengan tempe kedelai daripada tempe koro. Bagi kami itu adalah proses belajar dalam hal memahami lebih baik tentang dirinya sendiri. Dan itu penting sekali bagi seorang anak dan seorang manusia nantinya. Oke, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan sampai sini semakin jelas nih tentang definisi belajar. Oke. Babies are born scientists. Nah, ini salah satu penemuan yang luar biasa yang membuat kita perlu ingat lagi betapa anak-anak kita adalah anak-anak yang sangat jenius. Dan pada mereka telah terinstal kemampuan belajar yang luar biasa hebat. Dari mana datangnya? Dari penciptanya langsung, Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana mereka belajar berjalan, bagaimana mereka belajar menelan. Itu kan kalau diteorikan itu kan susah sekali gitu. Jadi menelan itu, pertama kamu kunyah kayak gini gitu ya misalnya ya. Sampai 30 kali, sampai 33 kali. Terus habis nanti setelah itu kamu telan, lidahnya diangkat, habis itu didorong ke belakang, habis itu ditelan, gitu kan. Susah banget ya kalau diteorikan. Tapi betapa mereka belajar itu secara natural, dan itu datangnya dari mana? Dari Allah. Sehingga satu, kita perlu yakini itu sebagai sebuah mindset, bahwa anak-anak kita dianugerahi kemampuan belajar luar biasa. Buktinya apa? Nah, di usia 6 tahun nih, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Ketika mereka mulai aktif sekali bertanya, Bunda ini apa? Ayah ini apa? Kenapa kok ayah pergi terus? Kenapa kok kita harus makan? Kenapa? Nah, ini adalah indikasi bahwa anak kita itu sebenarnya sangat suka belajar. Cuman kadang-kadang karena persoalan kita sebagai orang tua yang rumitnya luar biasa, ya kondisi kita yang
banyak sekali kecumlengan-kecumlengan yang kita hadapi, sehingga kemampuan natural mereka dalam belajar itu seringkali kita salah artikan ya sebagai sesuatu yang mengganggu hanya karena bertentangan dengan kepentingan kita sebagai orang tua. Wes Dek, rasa tekon-tekon terus juga tekon-tekon wae iki. Wes sudah. Bunda lagi sibuk, kamu diem aja dulu gitu ya. Nah, ini. Jangan-jangan selama ini yang menumpulkan kesenangan anak kita belajar itu nggak jauh-jauh, bukan sekolah, tapi jangan-jangan dari kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita refleksikan dan yuk kita bareng-bareng perbaiki. Karena anak-anak kita, sekali lagi, sudah dianugerahi kemampuan belajar yang luar biasa hebat, yang menganugerahi nggak bain-bain, bukan kita, bukan gurunya, bukan susu ya. Kalau di iklan itu kan seolah-olah pinter gara-gara susu. Mereka udah pinter itu dari sononya. Udah bagian dari fitur yang di bawah sepaket dengan penciptaan dari Allah SWT. Buktinya lagi nih. Pada tahun 1999 ada seorang profesor di bidang ilmu komputer namanya Profesor Sugatra Mitra. Beliau punya sebuah kantor di India Selatan kalau nggak salah. Kemudian ceritanya kantornya itu tepat bersebelahan dengan kompleks perkampungan. Nah, waktu itu gitu ya, karena memang beliau juga sudah belajar dan mengembangkan banyak teori tentang bagaimana seorang manusia memiliki kemampuan belajar, beliau bikin eksperimen namanya hole in the wall. Nah, ceritanya di salah satu sisi dari kantornya itu dibuat lubang yang di situ dipasang komputer seperti ini kurang lebihnya ya. Dan di situ kemudian nggak diapa-apain, cuma anak-anak yang main di perkampungan kumuh di sekitar kantornya itu diperbolehkan untuk mengakses komputer. Dan di antara hasil dari proyek ini, kesimpulannya adalah walaupun tanpa diajari, mereka bisa mengoperasikan komputer yang disediakan itu secara natural, secara otodidak. Oke, kita juga bisa melihat itu ya, anak-anak kita, aduh sekarang itu ya baru balita aja udah nginstal, download gitu, browsing itu udah, apalagi udah sekarang ada pakai Google gitu, udah nyari-nyari itu udah gampang banget. Nah, di penelitian ini yang waktu itu ya internet belum secanggih sekarang, pada level selanjutnya Profesor Sugatra Mitra itu melanjutkan eksperimennya dengan cara di komputer itu dikasih pelajaran matematika lanjut ya, pelajaran matematika tapi dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Padahal anak-anak India ini mereka nggak bisa bahasa Inggris. Itu bukan bahasa ibu mereka. Dan luar biasanya ternyata si anak-anak ini tanpa diajari, mereka bisa menyelesaikan soal-soal, mereka belajar dari komputer itu, soal-soal matematika lanjut itu, yang bahasanya bahasa Inggris itu secara otodidak. Nah, ini adalah bukti lain bahwa pada dasarnya manusia, apalagi anak-anak, itu memiliki kodrat untuk bisa belajar dengan luar biasa selama diberikan ruang dengan pendekatan yang tepat. Nah, ini nih, siapa yang bertanggung jawab lingkungannya? Dan lingkungan pertama adalah di rumah. Sebelum sekolah, sebelum tetangga gitu. Kadang-kadang kan anak saya jadi nggak suka belajar katanya gitu. Karena dia mainnya sama ini gitu. Karena gitu kan. Jadi anak saya nggak suka belajar. Atau misalnya ini karena sekolahnya begini nih, karena gurunya begini. Sebelum itu kita lihat dulu, kita cek dulu di keluarga kita. Seberapa baik sih kita sebagai orang tua memberikan ruang dan atmosfer yang mendukung untuk anak-anak tetap suka belajar. Kenapa saya pakai sekali lagi? Karena dasarnya setiap itu dengan belajar. Kita tentang belajar, standar-standar kita tentang belajar yang akhirnya membuat kita seringkali terjebak untuk mengambil kesimpulan yang salah. Terus gimana dong caranya
Gimana biar anak-anak tetap cinta ilmu dan cinta belajar? Nah, ini ada beberapa tips yang bisa dipraktekkan oleh orang tua ya. Ini berdasarkan pengalaman kami. Pertama, ada beberapa hal yang ini penting untuk dibangun. Ibarat rumah. Yang pertama, ilmu gitu ya. Jangan sampai kita ngomong ilmu tapi kita lupa untuk membangun fondasi keimanan. Karena ilmu itu datang dari Allah gitu, nggak bisa dipisahkan. Dan akhirnya ketika kita berilmu, kita menggunakan itu dalam hal apa? Ini juga sepaket dengan keimanan gitu. Sayang banget kalau anak kita punya ilmu banyak, punya pengetahuan banyak, punya keterampilan bagus, tapi gunakan untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Nah, naudzubillah, jangan sampai. Maka nanti udah diumumin ya sama Bunda Tari ya, bahwa insya Allah kita akan belajar tentang mendidik akidah dari Ustadz Fauzil Adim. Kita siapkan gitu, karena itu sepaket. Jangan dibilang, oh akidah itu adalah satu hal yang lain, kemudian ilmu dan belajar itu satu hal yang lainnya. Nggak kayak gitu. Jadi iman sebelum ilmu ini pondasi yang sangat penting sekali. Kemarin ya, kebetulan di rumah kami ini lagi ada suasana duka gitu. Jadi kucing-kucing peliharaan kami itu kucing-kucing yang sangat lucu, yang sangat disayangi, dan kita sudah berusaha merawat dengan sebaik-baiknya. Qadarullah dalam pekan ini, dari 9 kucing kita, itu 8 itu kembali pada pemiliknya. Dan itu bikin kita sedih banget. Nah, sampai akhirnya ya, jadi selama ini tuh bagi kami memelihara kucing itu juga bagian dari proses belajar. Bagaimana mereka memahami kucing sebagai seekor makhluk hidup gitu, dia mamalia, dia makan apa gitu ya, bagaimana pola hidupnya, bagaimana pola berkembang biaknya, bagaimana dia, intinya tentang memelihara kucing itu sebagai sebuah ilmu tersendiri. Bagaimana memperlakukan kucing sebagai makhluk kita manusia, kemudian bagaimana manusia dengan peran kekhalifahannya memelihara kucing itu menjadi program belajar. Sampai akhirnya ketika kucing meninggal, mati gitu ya, kita sedih banget, padahal kita sudah berusaha gitu, sebagian udah sampai dirawat, kita kirim ke dokter hewan dan sebagainya, ternyata tetap meninggal gitu, tetap mati. Akhirnya kita sampai pada pemaknaan bahwa ya kucing itu punya siapa sih gitu. Kucing itu punya Allah. Kita ini bertugas untuk menjaganya sementara. Dan ketika Allah panggil mereka, yaitu artinya tugas kita menjaga dan memelihara mereka sudah selesai gitu. Tugas kita berusaha mencari ilmu sebaik mungkin, mempraktekkan ilmu itu sebaik mungkin. Kalau kemudian Allah panggil, yaitu sudah menjadi takdir yang kita terima gitu. Nah, ini penting banget gitu ya. Kalau misalkan kita nggak memberikan fondasi iman, akhirnya ya kita akan kecewa gitu. Ini kenapa kita sudah begini, tapi kok tetap akhirnya kucingnya mati gitu ya. Atau misalkan dalam pemaknaan selanjutnya dengan ayahnya anak-anak, mereka berdiskusi gitu. Ya, kucing itu kan beranak pinaknya cepat banget gitu. Nah, ini merupakan salah satu mekanisme yang Allah atur sedemikian rupa untuk menjaga populasi kucing gitu, sampai seperti itu gitu. Jadi nggak hanya tentang bagaimana ilmunya saja, tapi bagaimana mengaitkan ilmu dengan iman itu juga menjadi hal yang penting untuk kita bangun. Mulai dari mana? Dari rumah kita. Dengan cara apa? Dengan cara obrolan sehari-hari. Nah, ini masuk ke yang kedua dan ketiga gitu. Penting bagi kita untuk membangun atmosfer keteladanan dalam keluarga dalam hal belajar dan mencintai ilmu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya tunjukkan kepada anak-anak bahwa orang tua juga belajar, gitu. Bukan hanya kalian yang belajar, ibu juga belajar, ayah juga belajar. Sehingga ketika misalkan ya dalam forum semacam ini kami belajar sebagai orang tua di kelas parenting gitu, kami pamit ke anak-anak, ibu mau belajar. Ngapain ibu belajar? Loh, ibu kan manusia, itu belajar itu salah satu cara ibu untuk berterima kasih kepada Allah atas umur yang diberikan supaya ibu menjadi semakin meningkat kualitasnya sebagai manusia gitu. Belajar apa? Belajar tentang mengasuh anak misalnya gitu ya. Itu saya sampaikan ke anak-anak. Ketika saya membaca gitu ya, kadang-kadang kan kalau kita membaca pengen nggak diganggu, membacanya sembunyi gitu. Ya kita ngalahi sedikit lah, kita membaca, kemudian anak-anak tahu bahwa oh ibu membaca gitu. Walaupun membacanya ya mungkin bukan buku pelajaran gitu, tapi bahwa kita membaca untuk belajar ini merupakan atmosfer yang perlu kita tumbuhkan. Ketika misalkan
eh, orang tuanya memutuskan untuk kuliah lagi gitu. Itu bagian dari proses dialog gitu. Dan itu dikomunikasikan. Makanya di poin ketiga yang namanya komunikasi yang menggugah itu penting sekali. Seperti apa komunikasi yang menggugah gitu. Nah, ini nanti udah jadi pelajaran tersendiri ya. Tapi intinya adalah bagaimana menumbuhkan atmosfer kecintaan terhadap ilmu itu nggak pakai rumit-rumit, nggak pakai rumus-rumus. Tapi bagaimana kita membuat keluarga kita sebagai model lingkungan yang menghargai ilmu itu juga penting gitu. Bagaimana adab kita terhadap guru, bagaimana adab kita ketika di kelas online seperti ini, on kamera gitu ya, minta izin kalau keluar dan sebagainya, itu tuh apa ya, menjadi satu paket materi yang nggak bisa diajarkan tapi hanya bisa diteladankan. Nah, komunikasi yang menggugah di antaranya adalah dengan cara apa? Ya, misalnya ya, kita jalan-jalan nih sama anak gitu ya. Kadang-kadang kan anak itu apa gitu. Hal yang sederhana, cara kita merespon pertanyaan anak, ini akan menjadi memori awal bagaimana anak menghargai pengetahuan gitu. Misalnya ya, anak tanya gitu, Ibu ini apa gitu. Misalkan kita jawab dengan bahasa datar, oh ini cacing gitu. Itu kan, oh itu cacing gitu, udah selesai gitu. Tapi bagaimana kita mengolah proses anak penasaran, bertanya, lalu kemudian kita jadikan bahan obrolan dan proses menggali, itu penting banget gitu. Dan itu sekali lagi ya, itu hanya bisa dilakukan sejak dari rumah. Nggak bisa tiba-tiba di sekolah, kemudian sekolahnya udah sekolah di Araihan, terus kemudian anak-anak jadi antusias terhadap ilmu. Itu nggak bisa instan. Dari mana? Dari rumah. Apakah kemudian orang tua harus tahu semuanya? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagi teman-teman ya yang misalkan tahu, oh Bunda Iin homeschooling, berarti harus pintar macam-macam. Enggak gitu. Justru keterampilan kita dalam mengolah pertanyaan anak menjadi proses untuk mencari ilmu, itu justru lebih efektif ketika kita nggak tahu. Justru ketika orang tuanya tahu banyak hal, itu bagi saya ya, itu lebih menantang. Misalnya anak tanya tentang bahasa Inggris, karena dulu saya kuliah di bahasa Inggris gitu. Rasanya gatel, pengen segala jawab dan selesai gitu. Oh, be itu begini gitu. Kemudian verb itu begini gitu. Itu bagi saya itu lebih mudah untuk langsung menjawab ketika saya tahu, tapi justru itu tidak merawat rasa penasaran anak menjadi proses mencari ilmu. Misalkan anak tanya tentang satu hal yang berhubungan dengan teknologi atau apa ya, tentang sumber energi terbarukan. Waktu itu kita jalan sampai ke jalan lewat di PLTU Python di sekitar Banyuwangi ya, Sidoarjo apa namanya, Situbondo, menuju ke Banyuwangi gitu. Ketika orang tuanya tahu, anak bertanya kan kita langsung jawab kan, gampang praktis. Justru ketika orang tua nggak tahu, itu apa kok seperti itu gitu. Kita jawab dengan, apa ya? Ibu nggak tahu. Yuk kita cari tahu. Satu kalimat itu saja itu sudah mengolah dari proses anak bertanya menjadi proses mencari informasi, menggali pengetahuan sampai akhirnya di ujung, oke, setelah kita tahu apa nih yang kita dapatkan, pencerahan apa nih yang kamu peroleh. Oh ternyata gitu, untuk bikin listrik itu caranya macam-macam ya. Oke, kunci itu di situ. Itu juga proses belajar. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, termasuk hal yang sederhana ya, tidak buru-buru menjawab pertanyaan anak dengan jawaban, itu juga bagian dari strategi yang bisa kita terapkan gitu ya. Jadi misalkan, Ibu ini apa? Oh itu burung gitu. Nah, selesai gitu. Nah, kadang-kadang kita perlu tuh belajar juga tentang cara komunikasi. Itu apa? Itu apa ya? Kalau kakinya dua, menurut Ade apa gitu? Itu burung. Kadang-kadang anak udah tahu baru dia bertanya gitu. Jadi bagaimana kita merawat rasa penasaran anak sehingga itu terus tumbuh. Ya merawat itu satu pekerjaan gitu. Ya pertama jangan sampai kita menumpulkan dulu. Apa sih nggak penting gitu ya kadang-kadang. Nah jangan sampai kita seperti itu. Rasa penasaran itu adalah bekal yang sangat penting, modal yang sangat penting untuk belajar. Bagaimana kita pertama merawat, menjaga, merawat, kemudian mengelola rasa penasaran itu menjadi proses belajar.
Orang tuanya nggak tahu gimana. Yuk kita cari tahu yuk di Google misalnya. Hewan apa sih yang berkaki 2 dan bisa terbang misalnya ya. Klik, oh ternyata burung. Nah ini kan proses bagaimana kita mengajari anak untuk belajar. Atau misalkan, aduh ibu nggak tahu, kita tanya yuk sama teman ibu guru biologi misalnya. Kita tanya ya. Nah itu proses belajar tersendiri. Jadi atmosfer keteladanan, komunikasi yang menggugah itu adalah fondasi yang perlu kita bangun. Oke, berikutnya. Nah, ini juga nggak kalah penting ya, tentang membiasakan menggali makna atas tiap proses belajar. Kembali pada definisi ilmu tadi yang kita bahas, gitu ya, ketika yang namanya ilmu itu adalah ketika makna masuk ke jiwa, jiwa ke makna gitu. Jadi nggak cuma kita tahu aja, tapi bagaimana ke pengetahuan kita itu bisa satu membangun jati diri kita. Kemudian yang kedua itu bisa membantu kita untuk menjalankan peran kemanusiaan dengan baik. Gitu. Jadi sayang sekali kalau kita tahu banyak hal tapi nggak tahu banyak hal itu untuk apa. Apa manfaatnya? Apa faedahnya buat kita? Apa faedahnya buat orang lain? Apa faedahnya terkait dengan kedudukan kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya makna itu menjadi penting, nggak cuma belajar aja, tapi nanti ada yang namanya proses refleksi dalam menggali makna. Oke, saat ini putra-putri ayah bunda ini berarti usianya ada di sekitar, bagi yang TPA mungkin sekitar 1 tahun ya, sampai dengan kalau TK itu RA itu berarti 6 tahun. Nah, di sini saya nukilkan beberapa rambu-rambu yang bisa kita pegang sebagai ancer-ancer kalau anak kita ini masih terawat kesenangan belajarnya atau tidak. Nah, pertama untuk 0 sampai 6 tahun, ini saya ambil dari Fitrah Based Education. Dulu saya pernah belajar sama almarhum Ustadz Hari Santosa gitu. Dan ini juga masih, bagi kami ini masih sangat relevan karena rambu-rambunya lebih mudah untuk diikuti. Pertama, 0 sampai 6 tahun indikatornya apa? Indikatornya adalah anak antusias, kemudian bergairah dalam bereksplorasi, berimajinasi di alam, dan mencintai sumber ilmu. Misalnya buku, guru, dan sebagainya gitu. Nah, selama anak kita masih memiliki indikator-indikator ini, maka insya Allah on the track. Masih aman. Kita rawat, kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan dalam koridor ini ya, 0 sampai 6 tahun. Antusias dan gairah bereksplorasi, ciri-cirinya apa? Seneng tanya. Nah, kalau putra-putri ayah bunda banyak sekali bertanya, pertahankan. Ini cuma perkara capek-capean siapa yang lebih cepat berhenti aja gitu ya. Anak banyak bertanya, pasti ada titik capeknya. Tinggal mana yang lebih lama selesai capeknya tuh, kita duluan yang capek terus udah stop gitu ya. Atau anak yang sampai puas sampai akhirnya udahlah Bu aku capek tanya terus gitu. Sampai siapa duluan tuh yang menyerah. Nah, ini merupakan indikator ya yang perlu kita jaga. Antusias dan gairah bereksplorasi, berimajinasi di alam. Selama anak kita ketika diajak ke sungai gitu ya, mereka langsung wah seneng main di sungai, atau kalau misalkan nggak sungai ya di alam terbuka, mereka masih seneng, maka insya Allah on the track masih aman. Tapi kalau misalnya diajak ke alam mereka nggak mau gitu ya, misalnya nggak mau aku di rumah aja gitu, aku mau main game aja, aku mau YouTube aja, atau diajak ke alam daripada dia lari-larian di alam, dia milih bunda pinjem HP gitu. Maka ini perlu dievaluasi ya, apa yang terjadi dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian mencintai sumber ilmu, termasuk buku. Nah, ini juga penting untuk kita tumbuhkan di keluarga. Buku sebagai sumber ilmu. Bukunya mungkin macam-macam ya, nggak semua anak seneng buku yang dengan genre tertentu gitu. Tapi pada dasarnya di antara kodratnya anak ya, nature-nya anak itu dia seneng dengan buku. Kalau anaknya seneng dengan buku cerita ya boleh dipaparkan dengan buku cerita. Kalau misalkan anaknya seneng mobil-mobilan, otomotif gitu, ya nggak apa-apa, mulai dari situ dulu. Karena kita nggak bisa memilah-milah gitu ya. Orang di dunia otomotif juga bisa jadi orang yang bermanfaat gitu. Maka
buku apapun itu ya boleh diperkenalkan, silahkan. Itu nggak harus mahal, nggak harus yang setan yang mesti arisan dulu gitu ya, tapi ini menjadi program di rumah bagaimana buku itu disediakan dan anak-anak yang terawat kecintaannya terhadap ilmu dan belajar itu yang masih dekat dengan fitrahnya itu pasti akan senang buku. Kemudian berimajinasi gitu ya, wah kalau diajak bercerita dia masih senang, maka insya Allah masih on the track. Temanya apa? Nah ini untuk usia 0 sampai 6 tahun ada beberapa tema ya, diantaranya belajar bersama alam. Nggak usah, oh belajar bersama alam itu berarti mesti ke Gembira Loka Zoo gitu, GL Zoo gitu, nggak mesti ya. Udah di belakang sawah gitu, saya sering ngajak anak-anak namanya nature walk. Nature walk itu sebenarnya cuma jalan aja, berjalan di pematang sawah gitu, di galengan, biarkan dia belajar sendiri gitu, dia ngobrol ke sana kemari, nyebrang sungai, kemudian kita masuk ke terowongan di bawah bangunan sekolah, di sebelah rumah kami ada sekolah, kemudian dia melintasi sawah, di bawahnya ada terowongan, dia masuk ke dalam, dia jalan di selokan dan seterusnya, nggak perlu jauh-jauh. Bagaimana pengalaman melintasi ladang jagung yang daunnya pating blewer begitu, terus habis banyak luputnya gitu, itu pengalaman yang perlu kita paparkan ke anak-anak gitu. Nggak perlu jauh-jauh ke eksotarium gitu yang perlu bayar tiket. Udah di sekitar kita ada apa? Itu adalah lahan pertama, ruang kelas pertama yang perlu kita kenalkan dengan anak-anak. Nggak perlu beli aplikasi atau install aplikasi ini sapi ini apa gitu. Cari sapi yang ada gitu. Semakin real dia melihat ciptaan Allah gitu, maka itu adalah proses yang paling bagus untuk anak 0 sampai 6 tahun. Kemudian berikutnya bahasa ibu yang sempurna ekspresi. Nah, ini juga penting ya, tentang bahasa ibu. Bahasa itu nggak mesti kita pakai buku pelajaran, tapi bagaimana kita biasakan berkomunikasi dengan anak secara aktif, itu juga proses yang penting sekali di 0 sampai 6 tahun. Karena bahasa itu nggak semata-mata kita ngomong mengeluarkan bunyi, tapi dalam proses berbahasa itu ada proses kognitifnya, ada proses mentalnya, ada proses sosio-emosionalnya, dan itu kita perlu yang nggak rumit-rumit gitu ya, tapi kita perlu membiasakan. Kadang nih misalkan, ibu-ibu ini kan pemahamannya terhadap kode dari anak itu kan luar biasa, karena dari bayi kan ngerti ya anak, oh ini oek yang pengen minum ASI, oh ini oek yang pengen diganti popoknya, oh ini oek yang lapar, oh ini oek yang ngantuk, ya itu memang benar gitu ya. Tapi pada level selanjutnya, ketika anak sudah mulai bisa berbahasa, maka kita bisa latih bahasa anak, misalkan dia mau sesuatu, walaupun kita paham, ajarkan untuk menyampaikan. Contoh, ibu, sambil nunjuk botol gitu ya. Kita tahu anak kita minta diambilkan botol, Tupperware misalnya ya, nyebut merek. Nah, tapi bisa tuh kita paparkan gitu ya, cara kita menumbuhkan fitrah belajarnya itu dengan cara apa? Dengan cara, ayo coba bilang, ibu tolong ambilkan botol minum. Sampai dia bangun, ibu tolong ambilkan botol minum gitu. Nah, siap, akan ibu ambilkan ya. Nah, ini bagian dari proses berlatih. Walaupun anak nangis kita udah ngerti, maka kita biasakan. Ayo bilang, ibu tunggu. Kalau masih pengen nangis, ibu peluk dulu, nanti sampai kamu tenang, ayo bilang maunya apa. Ibu aku pengen pipis, bilang ibu aku pengen pipis gitu ya. Ayah aku takut gitu. Misalkan hal seperti itu kita latihkan gitu. Ayah aku kaget. Habis jatuh nangis, udah selesai nangisnya, tadi kenapa nangis? Kaget, sakit, malu, apa takut? Sakit. Sebelah mana yang sakit? Di sini sakit. Oh, besok lagi kalau jatuh dan sakit, kalau kamu sudah selesai nangisnya, bilang ya sama ibu atau ayah, ibu aku nangis karena di sininya sakit gitu. Hal sederhana tapi ini sangat penting ya. Bahasa ibu. Kenapa bahasa ibu? Nah, saya sangat menyarankan ayah bunda memilih satu bahasa ibu untuk benar-benar dipaparkan dengan anak di usia ini gitu. Termasuk meskipun kayaknya keren ya bilingual gitu, anak udah ngerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis gitu di usia ini. Kalau saya sih memilih satu bahasa ibu dulu. Kalau bahasa Jawa, monggo bisa bahasa Jawa diperkenalkan secara utuh gitu ya, bahasa Jawa sampai akhirnya dia belajar tentang kromo dan seterusnya. Kalau itu memang bahasa ibunya gitu.
Kalau memang tidak sanggup, misalkan dalam konteks bapaknya atau ibunya beda daerah gitu, maka pilih satu bahasa yang jadi bahasa ibunya. Kalau kami sekeluarga memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Ini juga ada konsekuensinya ya. Akhirnya anak-anak belajar bahasa Jawa itu sebagai bahasa kedua, bukan bahasa ibu gitu. Tapi dalam hal ini, bagaimana anak-anak mengakuisisi bahasa pertama ini sangat penting untuk bahan komunikasi dan bagaimana membangun kekokohan pondasi kognisi mereka gitu. Di usia ini diharapkan sempurna ekspresi. Maksudnya apa? Dia bisa mengungkapkan perasaannya. Ya, kalau anak usia 6 tahun, ini nanti ciri-cirinya. Anak usia 6 tahun minta sesuatu dengan cara guling-guling, ada yang perlu dievaluasi dengan proses mengakuisisi dan mengembangkan bahasa ibunya. Nah, itu ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, belajar bersama orang tua untuk membangun kelekatan. Nah, ini juga jangan sampai ditinggalkan gitu ya. Jadi alhamdulillah kita dapat rezeki banget dengan bu guru yang sangat baik, dengan sekolah yang sangat akomodatif dengan anak gitu. Tapi ini bukan pengganti dari kelekatan dengan orang tua. Ini adalah kelengkapan yang perlu kita syukuri dan pondasi kelekatan dengan orang tua ini tetap perlu dibangun. Jangan sampai nih, aku lebih sayang sama bu guru daripada sama ibu gitu. Nah, ini bahaya gitu. Ya idealnya ya sayang sama ibu dan sayang sama bu guru gitu. Jangan sampai saking senengnya di sekolah, di rumahnya nggak terpenuhi gitu ya. Ini juga bukan hal yang baik untuk anak. Keempat, belajar kisah-kisah kepahlawanan ya. Boleh dengan siroh, boleh kisah-kisah yang kisah-kisah yang menginspirasi gitu, dibacakan oleh orang tuanya. Ini merupakan ekspos yang menarik dan baik sekali sebagai pondasi anak usia 0 sampai 6 tahun. Yang kelima, belajar kepemimpinan. Nah, ini juga penting ya. Dengan cara apa? Dengan memelihara hewan. Sangat dianjurkan untuk usia 0 sampai 6 tahun cara belajar yang mudah sekali ya, memelihara hewan. Monggo hewan apa saja itu. Bisa jadi kucing, bisa jadi ayam, bisa jadi apalah yang aman-aman untuk anak gitu ya, hamster atau apa gitu. Atau kalau ragu-ragu dengan hewan, boleh dengan tanaman ya. Jadi anak punya tanaman yang dia rawat. Ini juga penting sekali untuk mengasah kepemimpinan. Ya namanya kepemimpinan itu nggak mesti ikut organisasi jadi ketua gitu, tapi bagaimana dia bertanggung jawab atas sesuatu, ini juga proses yang penting untuk menumbuhkan kecintaan belajar. Karena dalam hal memelihara itu ya itu tadi ya, di akhirnya akan cari tahu, oh kapan sih menyiram, kapan sih apa, dan seterusnya. Yang keenam, belajar mendaki bukit. Nah, ini penting juga ya, trekking untuk anak ya, nanti bertahap, nggak harus langsung ke Gunung Rinjani atau Gunung Prau gitu, tapi secara bertahap kita perkenalkan. Kemudian yang ketujuh, belajar mengenal dan mencintai Allah melalui ciptaan. 0 sampai 6 tahun, saya mohon izin agak cepat, monggo sambil dibaca ya. Untuk 7 sampai 10 tahun, nah ini untuk bunda dan ayah yang putra-putrinya sudah masuk ke SD. Belajar bersama alam masih. Ya, mohon maaf Bunda Iing, untuk pemaparan materinya tinggal 3 menit lagi. Mohon singkat. Ya. Oke, terima kasih. Ya, masih sama belajar belajar bersama alam, kemudian belajar bahasa ibu dilanjutkan. Kalau di usia sebelumnya itu lebih ke ekspresi, perasaan, kalau di usia ini lebih banyak tentang makna-makna implisit, itu mereka sudah mulai tahu gitu ya. Caranya apa? Indikatornya, mereka paham dengan bahasa sindiran. Ya bukan berarti kita harus menyindir-nyindir ya, tapi hal-hal yang sifatnya tersirat ini sudah bisa dipahami oleh anak usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian mulai belajar secara berkelompok, project based learning, kalau tadi belajarnya eksploratif, kalau di usia 7 sampai 10 tahun itu udah mulai tertata. Ada prosedur. Nah, contoh yang sederhana, boleh tuh belajar memasak dengan konsep. Nah, ini bisa dikenalkan cara memasak telur ceplok. Bisa ya, cara menasi dengan magicom. Nah, ini kan sudah step by step, hasilnya ada persiapan
ada prosesnya. Ini yang disebut dengan check-based learning. Dan ini bisa dimulai dengan aktivitas sederhana dari rumah. Kemudian yang kelima, kunjungan museum, tour de talents, pasar, dan sebagainya ke lingkungan terdekat. Ya, indikator dari 10 tahun adalah mereka masih antusias, masih bergairah dalam menalar, dan bisa mengaitkan dengan pola keteraturan hukum Allah. Oke. Dan terakhir, tentang pentingnya refleksi. Ini yang sering kali lupa nih, belajar tapi nggak diikat akhirnya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita orang tua. Kalau kami membiasakan anak belajar siap dimanapun, pasti selesainya itu kita refleksikan. Ini contoh-contohnya ya, beberapanya ya. Tadi ya, kalau yang di sini nih, Oke, jadi di sini misalnya yang di sebelah kanan ya, the talents, ini ceritanya pengenalan profesi gitu. Yang dipelajari apa? Yang dipelajari itu yang di kotak gede 2 ini ya, apa yang membuat penasaran, itu proses menggali sebenarnya apa sih yang dia pengen ketahui, kemudian apa saja yang didapatkan dari proses dia belajar itu. Nah, di akhir ini yang diikat nih terakhir. Dari situ aku belajar bahwa. Nah, belajar bahwanya ini tiap anak nanti sangat berbeda. Dan tantangan bagi kita adalah menerima apapun yang mereka pelajari dari proses itu. Kita kenal dengan profesi namanya ilustrator. Beda anak, proses yang di akhir ini ya, yang dari kegiatan ini aja mengatakan bahwa dari sini, dari kegiatan ini dan nonton YouTube bisa menghasilkan. Belajar, dan itu masih dalam konteks yang positif. Kemudian ada juga yang katakan bahwa dari kegiatan ini aku bahwa untuk menjadi ilustrator level nasional ternyata prosesnya itu nggak bisa main-main gitu. Ini dia dapat nih. Beda anak, beda usia, nanti beda lagi, dan kita perlu menghargai itu gitu ya. Contoh lain, kita kunjungan ke Museum Sandi. Semua ikut nih. Di akhir ya, nanti ada misalkan di sini contohnya ya, apa sih yang membuatmu tertarik? Apa sih perasaan yang muncul gitu? Nah, ada anak yang mungkin happy, ketawa lebar, ada anak yang sedih, ada anak yang seneng banget, ada yang antusias, ada yang bosen. Kita tinggal tanya, apa sih yang membuatmu bosan? Bagian mana sih yang membuatmu bosan? Ke depan apa sih yang bisa kita lakukan gitu, dan seterusnya gitu. Ternyata ada anak yang nggak suka gitu, ya nggak apa-apa gitu. Pemahaman bahwa dia tidak suka atas sesuatu itu juga pemahaman yang penting. Tugas yang selanjutnya adalah berarti apa ya yang kamu suka selanjutnya gitu, yang itu membuatmu bersenang-senang, yang membuatmu lebih bersemangat dalam belajar, itu apa yang bisa kami bantu sebagai fasilitator gitu ya. Jadi dalam proses belajar N+1 itu tadi, jangan sampai lupa untuk ada proses refleksinya. Nggak mesti dengan form seperti ini ya, intinya adalah obrolan. Jadi kita anak pulang belajar apa, ada PR enggak gitu, temanmu ada yang nakal enggak gitu. Tapi ada, tadi belajar apa di sekolah? Aku tadi belajar tentang apa sih kemarin anak saya belajar yang kelas 2 itu tentang yang kelas 3 tentang cuaca gitu. Oke, dari proses belajar itu apa yang paling menantang buatmu? Aku tertantang sekali ketika mencari tahu apa yang bisa dilakukan ketika hari hujan gitu. Oke, lalu gimana perasaannya? Aku bingung banget, Bu. Aku bingung banget. Oke, selanjutnya apa yang bisa kamu lakukan ya? Aku pengen tanya sih ke kakak, aku pengen tanya ke ayah. Biasanya kalau hujan itu kita bisa ngapain aja ya gitu. Jadi kita jadi tahu, oh apa sih yang dia sudah dapat, apa yang dia belum dapat, apa yang membuat dia nggak nyaman, apa yang membuat dia senang, itu kita bisa gali sesudah proses belajar. Dan itu lebih penting bagi saya daripada proses belajar itu sendiri, tapi bagaimana seorang anak bisa mengikat proses belajar. Dan ini bisa dimulai sejak belia. Ya, kalau pondasinya ada gitu, anak saya yang usia tahun udah bisa diajak. Tadi Yunda belajar apa? Tadi Yunda belajar perasaan itu
tegang, tapi akhirnya Yunda mau coba gitu. Emang gimana prosesnya? Ya tadi teman-teman Yunda malu, tapi Yunda coba, ayo jual es krim. Ceritanya tentang komunikasi kan pelajaran di homeschooling Araihan gitu. Dan ternyata bisa seneng, sedih gitu, nggak seneng, tegang, kesel, dikenalkan dengan anak supaya kita bisa menggali, oh tadi dia belajar ini, besok lagi kalau ada begitu lagi mau nggak, aku mau gitu, tapi ya jangan es krim terus, ganti yang lain. Ini contohnya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau jadi kepanjangan ceritanya, selanjutnya bisa kita sambung dengan sesi diskusi. Silakan Bunda, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bunda Fitrianing SS yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik. Masya Allah, sangat menarik sekali ya. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik anak-anak kita mencintai ilmu. Baik Ayah Bunda yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu saya sudah merangkum ada beberapa chat yang sudah masuk di kami untuk bisa nanti dijawab oleh Bunda Fitri. Yang pertama dari Bunda Ayu, bagaimana menjelaskan ke anak tentang arti derajat itu sendiri. Yang kedua dari Bunda Nazanin dari KP kelompok kelinci ya, bagaimana yang harus orang tua lakukan jika anak sudah dalam kondisi bosan atau lelah saat belajar. Yang ketiga dari Bunda Elmira, RA kelompok A2, bagaimana memotivasi anak ketika malas mau sekolah. Dan yang terakhir dari Bunda Hanan, SD kelas 2A, kenapa motivasi belajar anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan? Nah, mohon Bunda Iin untuk bisa membantu menjawab, dipersilahkan. Wah, aja menawan. Nanti dibacakan ulang satu-satu ya Bunda ya. Yang pertama ya, apa tadi kalau boleh dibacakan lagi? Oke, yang pertama menjelaskan kepada anak tentang derajat itu sendiri seperti apa, gitu, agar mudah diserap oleh anak. Derajat ya? Iya, derajat. Kan di awal dijelaskan meninggikan derajat. Jika kita berilmu dapat meninggikan derajat seperti itu. Oke. Oh ya. Pertama tergantung usia anak dan level pemahamannya, juga level keterampilan komunikasinya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, yang paling mudah adalah menjelaskan dengan konteks. Contoh ya, contoh dalam hal memelihara kucing. Tadi yang sudah saya jelasin biar nyambung ya. Dalam hal memelihara kucing, ketika kucing sakit, kemudian akhirnya pada satu titik kita tidak bisa untuk merawatnya sendiri dan kita berkonsultasi kepada dokter hewan. Dan ternyata ketemu dengan dokter hewan yang tadinya kita bingung dia sakit apa, kemudian dia dia sakit apa, kemudian dia butuh treatment apa, kalau dikasih obat itu dikasih obat apa. Ternyata begitu ketemu dengan dokter hewan itu langsung tahu dan langsung ngerti apa treatment yang dibutuhkan saat itu. Nah, dari proses itu saja kan kita punya pilihan tuh untuk ya udah selesai sembuh titik gitu ya. Atau kita bisa eksplorasi lagi jadi proses belajar. Coba bayangkan ya. Kan habis itu kan kita terima kasih banget, alhamdulillah tadi dibawa ke dokter hewan. Yang tadinya kita bingung menjadi kita lebih tahu. Oh gitu ya. Dan ternyata bagi orang yang tahu seperti dokter hewan, bab perhewanan, ternyata mudah saja gitu. Ya tentang hidup dan mati itu urusan Allah gitu ya. Tapi bahwa ketenangan menyikapi problematika kucing yang tadinya kita tidak miliki karena kita tidak tahu, ternyata dokter hewan jadi lebih tenang menangani dan dia bisa memilih treatment yang lebih tepat. Dari situ kita, si pemilik hewannya yang merawat, yang membawa ke dokter, ternyata kita merasa terbantu dan kita berterima kasih kepada si dokter gitu ya. Nah disitulah bedanya kita dengan dokter yang memiliki ilmunya. Itu yang dimaksud dengan derajat.
Kira-kira yang mana yang lebih bermanfaat untuk kucing pada situasi itu? Ya dokter hewan, karena dia punya ilmunya. Nah, itulah bedanya kedudukan orang yang tidak berilmu dan orang yang berilmu. Keutamaannya dia bisa membantu lebih banyak orang, kita jadi berterima kasih kepada dia gitu ya. Dan tentu saja ketika kucing itu dirawat dengan tepat, maka ya insya Allah ketika diniatkan untuk menjaga makhluk Allahnya, itu menjadi kemuliaan tersendiri bagi si ibu dokter gitu. Jadi itu contoh. Contoh lain misalkan dengan bu guru gitu ya. Kenapa sih kalian perlu saling sama bu guru? Karena kita berterima kasih sama bu guru karena bu guru mengajari kita dan sebagainya. Itu loh ketika bu guru itu punya ilmu dan mengajarkan ilmunya, kita aja merasa lebih memuliakan dan lebih menghormati gitu. Dan di sisi lain Allah menjamin itu bahwa di hadapan Allah itu para orang yang berilmu itu juga memiliki kedudukan yang mulia. Nanti ketemu contoh lain bisa dieksplorasi juga, tapi lebih mudah memang dengan contoh. Seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Terima kasih Bunda Ii. Semoga Bunda Ayu bisa lebih jelas ya, dijelaskan dengan konteks pada anak dan disesuaikan dengan usianya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana orang tua yang harus orang tua lakukan jika anak itu sudah dalam kondisi bosan dan lelah saat belajar? Dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga ya Bunda, ini memotivasinya itu bagaimana? Ya, Bunda Ing, monggo. Oke, sudah. Gimana kalau anak bosen? Kalau saya sih kalau anak bosen stop ya, jangan dipaksa gitu. Dan penting bagi kita untuk tahu titik bosan anak tuh di mana gitu. Jadi pertama kita perlu tahu yang namanya anak itu punya rentang fokus. Nah, ini pelajaran dasar nih buat orang tua. Jadi kalau mau tahu rumus mudahnya, rentang fokus anak itu adalah 2N. N adalah usia yang hasilnya itu dijadikan menit. Misalkan anak usianya 6 tahun, maka rentang fokus maksimalnya adalah 2N. 2 kali 6, 12 menit. Itu maksimal. Jadi kalau masih dalam rentang itu, ya biasanya anak akan bisa fokus dalam proses belajar. Nah, kalau misalkan kita paksa untuk belajar 2 jam berturut-turut, ini sudah menyalahi rentang fokusnya. Sehingga kita sebagai fasilitator belajar, orang tua gitu ya, di sekolah guru juga sudah menerapkan itu. Kita perlu memperhatikan rentang-rentang fokus ini gitu. Jadi kalau misalkan belajar anak 6 tahun gitu ya, misalkan ngapain gitu 10 menit udah bosen, ya wajar, masih dalam usianya gitu. Nah, gimana kalau anak udah terlanjur bosen? Kalau saran saya sih stop dulu gitu ya, sampai akhirnya anak siap lagi, baru belajar lagi. Biasanya sih kalau kami ya ke anak-anak usia dini kita terapkan sequence gitu. Jadi misalkan anak usia 3 tahun, ya misalkan dengerin murotal gitu. Anak usia 3 tahun kan berarti rentang maksimalnya 6 menit tuh. Jadi 6 menit main, 6 menit main, 6 menit main gitu, itu caranya. Lalu bagaimana menumbuhkan motivasi untuk anak sekolah? Nah, motivasi itu kan nggak bisa dikasih ya. Bener, motivasi itu ditumbuhkan. Caranya gimana? Caranya kalau kami biasanya belum mengajak anak belajar sesuatu, ini mesti kuat dulu why-nya atau alasan. Kenapa sih kok kita perlu belajar itu? Ada kalanya why terbaik, alasan terbaik itu adalah ketika itu muncul dari anak gitu ya. Contoh tadi ya, ini apa kupu-kupu? Wah, ini udah ketemu nih anak penasaran, langsung kita olah, mestinya begitu. Kan ada situasi di mana anak belum penasaran tapi kita udah paksa. Nah, ini yang membuat akhirnya jadi demo kepentinganku. Itu yang membuat jadi nggak semangat ya. Jadi kita perlu tahu anak seneng apa, ya, apa sih yang dia penasaran nih. Ya.
dengan teman gitu. Kita banyakin ngobrol tentang bagaimana dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Akhirnya dia akan menggunakan. Tapi kita intinya secara umum kita lihat, kenali anak kita apa yang dia tertarik gitu, dan bagaimana ketertarikan itu terhubung dengan proses belajar di sekolah. Mudah-mudahan Nah, ini ada tanggapan dari Abu Zarfin nih, start with why, Simon Sinek, betul sekali. Jadi lebih penting daripada what dan how, itu seringkali yang sering kita lupakan itu adalah why-nya. Dan ini bukan hanya ke orang dewasa ya, kadang-kadang kita start with why itu untuk orang dewasa gitu. Ini bisa dibangun sejak anak-anak gitu, dengan bahasa yang disesuaikan. Nah, jadi jangan sampai dilupakan kenapa sih kita sekolah, kenapa sih kita perlu belajar, kenapa sih belajar ini, kenapa sih belajar itu, apa sih gunanya buat dia. Nah, itu dikaitkan dengan ketertarikan personalnya terhadap sesuatu, itu akan lebih menumbuhkan. Kemudian ada juga bagaimana cara memberikan motivasi bagi anak yang menyukai mapel tertentu dan kurang tertarik dengan beberapa mapel yang lain. Kembali ke why. Nah, itu tadi ya. Jadi kemarin waktu anak-anak kami tour the talents dengan game ilustrator itu, akhirnya ketemu bahwa seorang game ilustrator ketika dia membuat ilustrasi, dia juga perlu belajar tentang anatomi. Pelajaran apa? Biologi. Dia juga perlu tahu tentang hukum fisika. Misalnya ketika terjadi misalkan ada senjata, terus habis itu dia menembak itu benturannya itu menghasilkan dentuman seperti apa, itu kan ada ilmunya. Kalau ngawur itu akhirnya jadi ilustrasinya itu jadi nggak bunyi tuh, jadi nggak ngefek gitu, itu jadi nggak bernilai. Sehingga ternyata kan kadang-kadang aku senangnya gambar gitu kan ya gitu, aku senangnya gambar, aku nggak mau belajar sains, aku nggak mau belajar matematika. Ketika kemarin anak-anak bertemu dengan profesi real, makanya ini penting juga ya nanti anak-anak kenal dengan kalau ayah bunda punya kenalan yang punya profesi tertentu, itu tunjukkan bagaimana ketika misalkan anak seneng pengen jadi ilustrator, ternyata ilustrator tuh butuh belajar biologi, ternyata ilustrator tuh tetap butuh belajar matematika, tetap butuh belajar tentang fisika, tetap butuh belajar tentang A, B, C, D, E dan seterusnya, tetap perlu sehat dengan olahraga gitu, karena untuk konsentrasi itu butuh fisik yang prima. Nah, ketika itu bisa dikaitkan, itu akan lebih mudah bagi kita untuk ngajak anak belajar. Mungkin tidak untuk unggul di semua bidang, tapi dia tahu bahwa beberapa mata pelajaran, beberapa ilmu itu perlu dia ketahui, perlu dia pahami gitu ya. Oke, ada tanya lagi nih. Pelajaran yang dianggap susah. Nah, ini juga ya. Jadi kita ingin membuat anak senang belajar gitu. Tapi kita juga perlu berdiskusi dengan anak bahwa tidak semua proses belajar itu menyenangkan. Nah, ini juga perlu ya. Jadi tinggal kita temani. Oke, kalau kamu lagi kesulitan, apa yang bisa Bunda support? Apa yang bisa Bunda bantu? Tapi bahwa nggak semua gampang itu juga perlu dikenalkan. Ini tantangan bagi generasi yang mudah gitu. Visual, belajar visual, anak kinestetik, belajar kinestetik, sehingga ketika mentok di satu proses belajar dia nggak cocok, akhirnya berhenti. Ini juga nggak tepat. Jadi ada proses belajar bahwa itu dalam ya tadi menguatkan why atau alasan ya sih yang saya enggak kan usia dini saya punya satu
pesen nih, mudah-mudahan bisa menjadi refleksi bagi kita para orang tua ya. Ini salah satu quote dari guru kami, Ustadz Haris Santosa almarhum. Beliau mengatakan bahwa usia dini itu ibarat benih yang baru merekah. Jadi jangan sampai kita tergesa-gesa, segera benih itu berbuah, apa? Kira kita Ya, baik. Terima kasih Bunda Ai yang telah menyampaikan materi untuk hari ini dan menjawab pertanyaan dari Ayah Bunda. Mohon maaf karena chatnya sudah banyak masuk yang tidak terbaca. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi kita lanjutkan acaranya. Untuk yang selanjutnya kami sampaikan siar untuk pertemuan SOTA keempat ini. Yang pertama, siar membaca buku atau melihat video ilmu pengetahuan. Yang siar yang kedua, membuat jurnal syukur berupa catatan singkat tentang mensyukuri wawasan atau pengetahuan yang baru dicapai atau diperoleh dari membaca buku atau melihat video. Nah, untuk siar ini, kami dari fasilitator akan mengevaluasi saat akhir pekan di grup kampung masing-masing. Ya, untuk selanjutnya, Ayah Bunda yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah acara Sekolah Orang Tua Araihan kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bunda Daryandini Septafi selaku MC mohon undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.